Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viko Bila Iza, NIM 1913009. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat tahriz al-hadis. Kata tahriz berasal dari kata khoroja dari kata kerja khoroja yahruju tahrizan yang mempunyai makna keluar, yang lawan kata dari masuk. Kata tahriz merupakan masdar dari fi'il khoroja yang berarti menampakkan atau menjelaskan. Dari kata khoroja dari kata kerja khoroja yahruju tahrizan yang mempunyai makna keluar, yang lawan kata dari masuk. Kata tahriz merupakan masdar dari fi'il khoroja yang berarti menampakkan atau menjelaskan. Sedangkan secara istilah, tahriz mempunyai arti yang beragam meskipun semua makna memiliki kebutuhan yang sama, yaitu mengetahui sumber asli keberadaan sebuah hadis. Sedangkan secara istilah, tahriz mempunyai arti yang beragam meskipun semua makna memiliki kebutuhan yang sama, yaitu mengetahui sumber asli keberadaan sebuah hadis. Menurut Imam Suyuti, yang dibenarkan oleh Abu Bakar Al-Sanad memberikan dua makna. Yang pertama, tahriz yaitu menyertakan hadis beserta sanadnya pada sebuah kitab, dan yang kedua, tahriz yaitu menjelaskan menisabkan hadis kepada imam yang telah mentahrizkan atau mencantumkan hadis tersebut. Sedangkan menurut Dahil Ibnu Sohih, tahriz yaitu menunjukkan atau menasibkan hadis pada sumber aslinya saja, atau disertai dengan sanadnya, atau dicantumkan semuanya, yaitu sumber asli keberadaan sebuah hadis lengkap dengan sanad, matan, serta kualitas hadis. Kegiatan tahriz merupakan hadis bersama matannya dalam sumber aslinya yang sudah ditulis oleh imam ahli hadis 6 yang sudah dipercayai derajat menjadi imam hadis yang sudah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Manfaat tahriz al-hadis diantaranya, yang pertama, dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Dan yang kedua, dapat diketahui status hadis sahih li zaiti atau sahih li ghairi, hasan li zaiti atau hasan li ghairi, akan dapat diketahui istilah mutawatir, masyhur, aziz, dan gharibnya. Yang ketiga, dapat memperjelas hukum hadis dengan banyak riwayatnya. Dan yang keempat, dapat memperjelas perawi samar karena dengan adanya tahriz dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Dan yang kelima, dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. Yang keenam, dapat memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui perawi samar karena dengan adanya tahriz dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Dan yang kelima, dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. Yang keenam, dapat memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanadnya. Dan yang ketujuh, dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. Manfaat yang kedelapan, dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis melalui perbandingan sanad-sanad yang ada. Yang kesembilan, dapat memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah makbul atau dapat diterima. Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkan apabila mengetahui bahwa hadis tersebut mardud atau ditolak. Yang terakhir, manfaat yang terakhir, dapat menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah SAW yang harus Saya Novia Saimatul Thoibah, NIM 191300023. Baik, saya akan melanjutkan materinya terkait dengan metode tahrij al-hadis. Terdapat beberapa metode penelitian ilmiah yang dapat diaplikasikan dalam penelitian hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada metode deskriptif, yang kedua metode perbandingan, yang ketiga metode normatif, dan yang terakhir metode kesejarahan. Yang pertama, metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan arti matan dan lambang ungkapan para perawi dalam sanad, sehingga dapat diketahui mana yang dapat diterima dan mana yang tidak. Yang kedua yaitu metode perbandingan. Metode perbandingan digunakan untuk membandingkan antara satu matan dan matan lain atau satu sanad dengan sanad yang lain dalam satu tema yang bertujuan untuk memeriksa adanya keganjilan dan cacat. Yang ketiga yaitu metode normatif. Metode normatif digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, tolak ukur yang digunakan dalam penelitian matan adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang lebih kuat,
akal sehat, indera, susunan bahasa, dan sejarah. Yang terakhir yaitu metode kesejarahan. Metode ini digunakan untuk mengetahui ketersambungan sanad dan mengetahui kredibilitas periwayatnya. Para ahli hadis berpendapat bahwa studi dan kitab-kitab riwayah menjadi tidak berarti jika tidak disertai dengan ilmu al-hadis dirayah. Ilmu al-hadis dirayah ialah analisis kesejarahan mengenai perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, sifat dan keadaan para periwayat serta matan hadis. Keempat, metode di atas diperlukan dalam penelitian hadis. Kemudian, setelah menelusuri sanad dan matan melalui kegiatan tahrij, maka dapat diperoleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kualitas hadis, apakah termasuk dalam hadis sahih, hasan, ataupun do'if. Yang kedua, kuantitas hadis, apakah termasuk dalam hadis mutawatir, ahad, masyhur, aziz, atau gharib. Yang ketiga yaitu sumber berita utama, apakah qudsi, mauquf, marfu, atau madhu. Selain metode yang telah diuraikan di atas, terdapat metode tahrij al-hadis yang sering dipergunakan oleh para ulama dalam melacak sumber otentik hadis Nabi. Pertama, yaitu tahrij melalui lafal pertama matan hadis. Mentahrij hadis dengan menggunakan metode ini dikenal relatif lebih mudah dibandingkan dengan cara-cara mentahrij lainnya. Penggunaan metode ini tergantung pada lafal pertama matan hadis. Akan tetapi, mentahrij dengan menggunakan cara ini mengharuskan pentahrij memahami betul lafal pertama dari matan hadis yang hendak ditahrij, baik berupa lafal yang berbentuk huruf atau kata kerja dasar. Dengan menggunakan metode ini, memberikan peluang yang besar kepada kita dengan cepat menemukan hadis yang hendak ditahrij. Akan tetapi, apabila terdapat kelainan lafal pertama sedikit pun, maka akan sulit menemukan hadis tersebut. Di antara kitab tahrij hadis yang menggunakan metode ini yaitu antara lain kitab Al-Jami' Al-Shaghir min Hadis Al-Bashir Al-Nadhir yang dikarang oleh Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Fadl Abdul Ar-Rahman bin Abi Bakar Muhammad Al-Khudaisy Al-Suyuti Al-Syafi'i, kitab Faid Al-Khabir bin Syar Al-Jami' Al-Shaghir yang dikarang oleh Syekh Syamsuddin Muhammad. Yang kedua yaitu tahrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Mentahrij hadis dengan menggunakan metode ini bergantung kepada lafaz-lafaz yang terdapat di dalam matan hadis. Nantinya lafaz yang ditemukan ada kalanya yang berupa isim maupun fi'il, namun kebanyakan dalam penggunaan metode ini menggunakan lafaz yang berupa fi'il. Dalam metode ini, hadis-hadis yang dicantumkan hanya bagian matan hadis, sedangkan yang meriwayatkan dan nama kitab induknya dicantumkan di bawah potongan hadis tersebut. Dalam metode tahrij melalui kata-kata matan hadis, di ini para penyusun kitab tahrij itu menitikberatkan peletakan hadis menurut lafal-lafal yang asing. Jadi, semakin gharib lafal yang hendak dicari, maka pencarian hadis akan semakin mudah. Dengan menggunakan melalui metode ini, itu memudahkan kita dalam melakukan pencarian hadis-hadis dan memungkinkan dalam pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam metode ini. Akan tetapi, menjadi sebuah kewajiban bagi peneliti itu untuk mengetahui, untuk mempunyai kemampuan bahasa Arab dan perangkat ilmu-ilmunya yang memadai, karena metode ini itu menuntut peneliti untuk mengembalikan setiap kata-kata kunci kepada kata-kata dasarnya. Selain itu, tidak jarang suatu hadis itu tidak didapatkan dalam satu kata. Oleh karena itu, peneliti itu harus menggunakan kata-kata yang lain. Di antara kitab yang terkenal dalam metode tahrij melalui kata-kata dalam matan hadis yaitu ada kitab Al-Mu'jam Al-Mufarros li Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi karya Ajiwensik. Yang ketiga yaitu tahrij melalui perawi pertama. Mentahrij hadis dengan menggunakan metode ini didasarkan pada perawi pertama suatu hadis, baik dari kalangan sahabat apabila sanad hadisnya bersambung kepada Nabi,
atau mutasil maupun dari kalangan tabi'in apabila hadis itu mursal. Sebagai langkah pertama dalam menggunakan metode ini itu dengan mengenal terlebih dahulu perawi pertama hadis yang hendak ditakhrij melalui kitab-kitabnya. Kemudian mencari nama perawi pertama tersebut dalam kitab-kitab itu. Lalu mencari hadis yang kita inginkan di antara hadis-hadis yang tertera nama perawi pertama. Apabila sudah ditemukan, maka kita akan mengetahui pula ulama hadis yang meriwayatkannya. Dengan menggunakan metode takhrij melalui perawi pertama ini dapat mempersingkat proses takhrij dengan diperkenalkannya nama perawi beserta kitab-kitabnya, memberikan peluang untuk melakukan takhrij persanad. Akan tetapi, metode ini tidak akan efektif apabila tidak mengetahui terlebih dahulu nama perawi dari hadis yang kita maksud. Nah, kitab-kitab takhrij yang disusun berdasarkan metode ini itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kitab musnad, kemudian kitab mu'jam, yang ketiga yaitu kitab al-atraf. Yang keempat yaitu takhrij melalui tema hadis. Mentakhrij hadis dengan menggunakan metode ini itu bersandar pada pengenalan tema hadis yang hendak ditakhrij. Dalam menerapkan metode takhrij melalui tema hadis, langkah pertama yang dilakukan adalah menemukan hadis yang hendak ditakhrij. Kemudian menelusuri hadis tersebut baik dengan menggunakan kamus hadis langsung pada kitab-kitab hadis ataupun kitab lain yang menuliskan hadis berdasarkan tema tertentu. Dengan menggunakan metode takhrij melalui tema hadis ini tidak membutuhkan pengetahuan di luar hadis seperti pengetahuan bahasa Arab dengan perubahan kata dan lain sebagainya. Akan tetapi takhrij ini mendasari metodenya pada pengenalan tema hadis sehingga ketidaktahuan akan tema hadis akan menyulitkan dalam proses takhrijnya. Yang kelima yaitu takhrij berdasarkan status hadis. Mentakhrij hadis dengan menggunakan metode ini itu memudahkan kita dalam melakukan proses takhrij karena sebagian besar hadis-hadis yang dimuat berdasarkan sifat hadis itu sangat sedikit sehingga tidak membutuhkan pemikiran yang rumit. Akan tetapi metode ini cakupannya sangat terbatas sebab sedikitnya hadis-hadis yang dimuat tersebut. Selanjutnya, metode takhrij melalui website. Metode ini hadir atas perkembangan zaman yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Perkembangan hadis digalakkan kembali oleh ilmuwan hadis dengan kemasan yang lebih menarik, sehingga memudahkan kita dalam mengaksesnya. Selain itu, digitalisasi hadis juga bertujuan untuk menarik minat generasi muda untuk tidak mengesampingkan studi hadis di antara banyak disiplin ilmu lain yang juga berkembang. Salah satu metode takhrij hadis melalui website adalah Cari Hadis dan Get Hadis. Selain itu, terdapat salah satu software yang dapat digunakan untuk mengakses studi hadis dengan praktis sebagai sumber rujukan yakni Lidwa Pustaka. Lidwa Pustaka sendiri kependekan dari Lembaga Ilmu Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan. Lidwa Pustaka didirikan oleh para alumnus dari Timur Tengah pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Lipia, Jakarta beserta perguruan tinggi. Lidwa Pustaka sendiri memulai langkahnya dengan menerjemahkan dan digitalisasi kitab hadis 9 imam seperti Sunan An-Nasa'i, Sahih Muslim, Sunan Darimi, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, dan Sahih Bukhari. Lidwa Pustaka dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk akses yang tersedia menjadi 3 versi, yaitu versi CD, kemudian versi online, dan versi online berbayar. Nah, untuk ensiklopedia hadis kitab 9 imam tersebut, versi online-nya itu saat ini sudah dapat diakses di http://lidwa.com/app. Kemudian untuk fitur yang tersedia versi online-nya sama persis dengan versi CD yang terbaru. Kelebihan Lidwa Pustaka sendiri adalah menampilkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, praktis dan cukup lengkap. Akan tetapi ketika menggunakan software ini, kita tidak memastikan, kita
kita tidak dapat memastikan jalur sanad dalam kefaktaan kualitas sanad dan belum terdapat kajian tentang kitab asli dan terjemahannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang poin 3, yaitu praktik kegiatan secara konvensional dan secara website. Kalau secara konvensional itu dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahraj li Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi, karya dari Dr. Arnold John Wensing. Itu adalah seorang profesor dari bahasa Smith, masuk bahasa di Universitas Leiden, dari negeri Belanda. Terus kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi ke dalam bahasa Arab. Kitab ini disusun ialah oleh secara orientalis gitu. Dan di antara anggota tim yang paling aktif adalah beliau sendiri, yaitu Dr. Arnold. Terus kitab ini dimaksudkan untuk mencari hadis berdasarkan petunjuk lafaz matan hadis. Berbagai lafaz yang disajikan tidak dibatasi, hanya lafaz-lafaz yang berada di tengah dan bagian-bagian lain dari matan hadis. Nah, oleh karena itu kitab ini dapat memberikan informasi pada pencari matan dan sanad hadis. Tetapi asal sebagian dari lafaz matan yang dicari itu sudah diketahuinya atau sudah tahu oleh beliau gitu, atau kita sendiri gitu. Kitab Al-Mu'jam ini sangat bermanfaat dan amat menolong peneliti hadis jika dibandingkan dengan teknik-teknik sebelumnya. Dengan metode ini kita tidak perlu mengetahui nama sahabat perawinya atau awal lafaz hadis, hanya dengan mengingat kata apa saja dari hadis yang mau kita cari. Kemudian bisa dengan pengenalan lafaz atau kata-kata yang merupakan bagian dari matan hadis. Nah, metode ini merupakan cara paling mudah karena cukup mengambil satu atau lebih dari matan hadis, kemudian bisa dengan cepat mendapatkan hadis yang dimaksud gitu. Terus sekarang kita masuk ke praktik kegiatan tahrij al-hadis dengan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahraj. Nah, ketika ingin mencari sebuah hadis di kitab tersebut, kita melihat matan hadis baik lafaz di awal, tengah maupun di akhir. Yang pertama adalah kita siapkan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahraj. Terus yang kedua adalah siapkan hadis yang mau ditahrikkan. Misal seperti hadis dari Abu Hurairah gitu, yang berbunyi di tengah itu kalau nggak salah. Ayul a'mali afsal qala imanan billah. Nah, kita akan mencari lafaz dari amali. Kemudian kita buka kitab Mu'jam Al-Mufahraj tersebut, barulah mencari akar kata dari amali. Kan akar kata dari amali kalau kita cari di kitabnya itu menjadi amilah itu, dan terhadap ada di atasnya itu berwarna merah, itu adalah akar kata dari lafaznya yang dari amal itu. Nah, setelah mendapatkan akar kata tersebut, yaitu amilah, kemudian mencari mufradnya dari kata amal, yaitu amalun gitu. Setelah dapat mufradnya yaitu amalun, kemudian telusuri tuh hadis-hadis di bawahnya, kan ada tuh hadis-hadis di bawahnya dalam kitab tersebut dengan mencari lafaz yang ayul amal absol. Nah, setelah dapat itu di sampingnya apa ya? Di depan kata ayul amal absol itu ada ininya apa? Kodenya gitu. Terus yang saya dapat tuh kalau nggak salah yaitu ho gitu, ho iman 18, ifkun 2, jihad 1, tauhid 47. Nah, kode-kodenya itu ada beda-beda. Salah tuh ada. Yang pertama itu ho ini dimaksudkan dalam kitab Sahih Bukhari. Terus ada mim, ini bermaksudkan di dalam kitab Sahih Muslim. Terus ada dot kalau salah, itu dimaksudkan dalam kitab Abu Daud gitu. Terus ada nun, dimaksudkan di dalam kitab Sunan An-Nasai. Terus ada dia, bermaksudkan di dalam kitab Ad-Darimi. Terus ada hamim, bermaksudkan dalam kitab Ahmad bin Hanbal. Nah, ho iman 18 itu dalam bahasa Arab masalah. Sahih Bukhari maksudnya itu Sahih Bukhari bab iman hadis ke-18 itu. Terus ada ifkun 2 misalnya tuh ho ifkun 2 misalnya tuh Sahih Bukhari bab ifkun hadis kedua gitu. Terus ada
jihad 1 atau ho jihad 1 itu Sahih Bukhari bab jihad hadis ke-1. Terus ada ho tauhid 47 itu khususnya itu Sahih Bukhari bab tauhid hadis ke-47. Terus ada kan mim tuh, mim ini kan Sahih Muslim tuh. Sahih Muslim bab iman hadis ke-137. Terus ada saya Nasai yang nun tuh dalam bab puasa puasa siam hadis ke-43. Terus ada dia, itu maksudnya kan ada rimi ya, itu dalam bab sholat hadis ke-24. Terus intra itu Musnad Ahmad bin Hambal Hamim kan tuh. Terus sama bab kelima, terus ke-15, 117, 318 dan 368 tuh. Itu kita dapat deh. Terus selanjutnya adalah praktik kegiatan tahris hadis dengan website carihadis.com tuh. Yang pertama adalah kita akan mencari hadis populer seperti inamal amalu biniyat dalam bahasa Arab kan. Terus dalam latinnya inamal amalu biniyat. Kita akan carinya gitu. Yang pertama dalam bahasa Arabnya. Kita buka website kan. Misalkan dalam laptop atau HP gitu. Kita searching tuh carihadis.com tuh. Nah, itu sesuai gambar di situ. Kemudian masukkan teks hadis tuh. Setelah kita klik tuh carihadis.com kan berpindah tuh ke websitenya. Di situ ada tinggal masukkan teks tuh. Kan kita masukkan tuh inamal amalu biniyat, selalu cari tuh. Nah, jika loadingnya lama berarti hadis tersebut terdapat dalam banyak kitab. Dan kalau loadingnya terlalu lama berarti sinyalnya jelek gitu. Terus setelah loading selesai akan muncul tuh nama kitab, jumlah, nomor tuh. Terus yang saya dapatkan, saya contohkan tuh ada banyak tuh, ada sekitar 16 nama kitab. Terus ada nomornya banyak tuh. Terus ada jumlahnya itu banyak. Nah, saya kan saya klik nomor 1 tuh. Bisa dikliknya tuh di jumlah kan, misalkan di hadisnya tuh 3 hadis tuh ada. Terus di nomornya bisa. Tapi saya kliknya di jumlah karena kan itu langsung gitu 3 semua gitu. Kalau di nomor kan langsung di satunya, misalkan hadisnya tuh di satu situ. Oh, 3 hadis itu langsung 3 berderet gitu. Terus setelah diklik tuh akan tampil tuh berpindah lagi. Tampil hadis tersebut dengan boldnya itu atau bold itu kayak pokoknya mah ditebalkan berwarna kuning tuh, sama teksnya itu teks bahasa Arabnya itu berwarna merah itu. Nah, ketemu deh tuh ada 3 hadis tuh. Akhlak rawi Khatib jilid 5 halaman 174, hadis nomor 1897. Terus ada akhlak rawi Khatib jilid 5 halaman 175, hadis nomor 1898. Terus ada akhlak rawi Khatib jilid 5 halaman 204. Ya, tuh. Terus kan udah ketemu tuh. Sekarang kita cari yang dalam teks kata atau latinnya gitu kan. Innamal amalu biniyat tuh dalam latinnya. Maka akan keluar nama kitab tuh. Berpindah lagi ke, cuman bedanya di sini tuh nama kitabnya itu langsung penjelasan hadis pilihan. Dan yang saya cari itu cuma ada 1 doang tuh, 1 hadis nomor 2 gitu. Kemudian saya klik tuh berjumlah 1 hadis tersebut. Nah, keluar deh penjelasannya mengenai hadis tersebut. Itu innamal amalu biniyat tentang niat. Beberapa faedah tentang niat gitu. Semua penjelasannya gitulah. Itu beberapa penjelasan mengenai niat. Tuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.